ketika Adiana Pitupulu tegas menolak dan enggak akan memilih Anies. Karena alasan ini, dugaan selama ini benar, ternyata Anies lakukan ini. Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya, Ya. gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia gitu loh. Ya, itu melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain ya. Tapi terlepas daripada itu sih Bang, kalau saya pikir, aduh ampun. Kemarin kawan saya itu ngotot bahwa Anies adalah calon terkuat Capres 2024. Lalu saya tanya, terkuat apanya? Kalau terkuat bohongnya, bisa jadi iya. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya. Jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Politisi senior dari PDIP Adiana Pitupulu ternyata pernah menyuarakan penolakannya ketika ditanya apakah dia akan memilih Anies Baswedan seandainya orang itu beneran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Hal ini terungkap dalam podcast belum lama ini ketika Bang Adian ngobrol bareng Zulfan Lindan, mantan kader Nasdem yang baru saja saya tonton pagi ini. Dan yang bikin mood saya membaik untuk mengawali hari gimana ada yang banyak hal yang harus ditanya ke dia. Tentang banyak hal, kalau saya ditanya Anies nyapres, saya nggak setuju. Lu mau milih? Enggak. Ya enggak lah. Banyak orang pun sama jawabannya, kata dia. Adiana Pitupulu lantas menyoroti soal kepemimpinan Anies selama di Jakarta yang terkesan mengabaikan banyak masalah sosial, masalah kemiskinan, dan juga tentang kesejahteraan rakyat yang dianggap Adian menjadi PR yang tidak tersentuh oleh Anies. Makanya nggak heran kalau Adian juga berujar, aduh ampun deh. Saya sih bilang yuk kita turun, kita lihat ke bawah. Bagaimana kalau kita turun ke bawah lihat rakyat terdampak karena pandemik, lalu potensi krisis, kayaknya nggak pantas deh kalau bicara capres hari ini. Kalau bicara rakyat, kenapa kita nggak memikirkan rakyat terlebih dahulu? Ya elah, mau mikirin rakyat dari mana? Kalau memang benar orang itu mikirin rakyat, nggak mungkin ada banyak cerita soal foya-foya APBD DKI Jakarta dong. Ya buat berbagai program yang sama sekali nggak menyentuh substansi masalah di Jakarta. Malah yang muncul di berbagai pemberitaan orang ini terkesan menjadikan rakyat Jakarta sebagai bahan pencitraan aja. Oh ya, perihal kasus Anies menjadi RI 1, ada yang juga dengan menjawab dengan jujur, mengakui bahwa dirinya khawatir akan keberlangsungan mega proyek IKN jikalau beneran nanti orang seperti Anies pemimpin negeri ini. Karena bisa jadi akan dihentikan. Bukankah Anies ini kerap dianggap sebagai antitesis Jokowi? Sama seperti dia dijelaskan, membuktikan dirinya sebagai antitesis Ahok juga selama memimpin Jakarta. Ya, sekali lagi ya saya sangat setuju tuh ketika Bang Adian bilang bahwa dirinya nggak setuju kalau ada yang majukan Anies. Begitu juga dengan orang banyak yang belum tercuci otaknya dan masih terbilang waras akal sehatnya.
Apa yang sudah dipertontonkan Anies selama 5-6 tahun ini rasanya sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk membuat saya nggak akan pernah memilih orang ini menjadi pemimpin di tingkat apapun, termasuk seandainya mendadak dia maju di Pilgub Jateng melawan Gibran. Sekalipun sniper Anies Baswedan ini adalah sosok yang mengerikan, dia bukan orang sembarangan yang bisa dibodoh-bodohi. Harus ada cara-cara dan strategi cerdas untuk menjaga karir politik orang ini. Satu contoh buat Anies yakni jegal. Kenapa harus dijegal? Karena dia ini berbahaya bagi demokrasi. Apa yang ia katakan beberapa waktu silam dibandingkan dengan sekarang sangat begitu merepresentasikan sebuah kemunafikan. Setidaknya ada 3 hal yang harus tahu, malah tahan pendapatnya dan pandangannya soal FPI, Prabowo dan juga Soeharto. Ya bolehlah kita simak ya. Awalnya tuh Anies menjadi tim sukses Presiden Jokowi demi posisi menteri. Pernah menanggapi FPI adalah kebahayaan bagi demokrasi. FPI dihajar habis-habisan ya oleh mulut orang ini. Semua orang euforia memuji Anies. Bahkan sampai dibuatkan petisi untuk menaikkan Anies sebagai Mendikbud. Kalimatnya sungguh berhasil mempengaruhi orang-orang bodoh yang ada di Indonesia. Politisi senior dari PDIP Adiana Pitupulu ternyata pernah menyuarakan penolakannya ketika ditanya apakah dia akan memilih Anies Baswedan seandainya orang itu beneran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Hal ini terungkap dalam podcast belum lama ini ketika Bang Adian ngobrol bareng Zulfan Lindan, mantan kader Nasdem yang baru saja saya tonton pagi ini. Dan yang bikin mood saya membaik untuk mengawali hari gimana ada yang banyak hal yang harus ditanya ke dia. Tentang banyak hal, kalau saya ditanya Anies nyapres, saya nggak setuju. Lu mau milih? Enggak. Ya enggak lah. Banyak orang pun sama jawabannya, kata dia. Adiana Pitupulu lantas menyoroti soal kepemimpinan Anies selama di Jakarta yang terkesan mengabaikan banyak masalah sosial, masalah kemiskinan, dan juga tentang kesejahteraan rakyat yang dianggap Adian menjadi PR yang tidak tersentuh oleh Anies. Makanya nggak heran kalau Adian juga berujar, aduh ampun deh. Saya sih bilang yuk kita turun, kita lihat ke bawah. Bagaimana kalau kita turun ke bawah lihat rakyat terdampak karena pandemik. Lalu potensi krisis kayaknya nggak pantas deh kalau bicara capres hari ini. Kalau bicara rakyat, kenapa kita nggak memikirkan rakyat terlebih dahulu? Ya elah, mau mikirin rakyat dari mana? Kalau memang benar orang itu mikirin rakyat, nggak mungkin ada banyak cerita soal foya-foya APBD DKI Jakarta dong. Ya buat berbagai program yang sama sekali nggak menyentuh substansi masalah di Jakarta. Malah yang muncul di berbagai pemberitaan orang ini terkesan menjadikan rakyat Jakarta sebagai bahan pencitraan aja. Oh ya, perihal kasus Anies menjadi RI 1, ada yang juga dengan menjawab dengan jujur, mengakui bahwa dirinya khawatir akan keberlangsungan mega proyek IKN jikalau beneran nanti orang seperti Anies pemimpin negeri ini. Karena bisa jadi akan dihentikan. Bukankah Anies ini kerap dianggap sebagai antitesis Jokowi? Sama seperti dia dijelaskan, membuktikan dirinya sebagai antitesis Ahok juga selama memimpin Jakarta. Ya, sekali lagi ya saya sangat setuju tuh ketika Bang Adian bilang